Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadratul Mukarram al-Muhtaram, para asatidz, para kiai, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, taufiknya pada kita semua sehingga kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Kebanyakan kita kurang paham beda antara sunnatullah dan takdir Allah. Sunnatullah itu kalau bahasa kitanya, bahasa sainsnya gitu namanya hukum alam. Sunnatullah. Batu kalau dilempar pasti dia akan kembali lagi ke bumi. Namanya ada gaya gravitasi. Itu sunnatullah. Dilempar ke atas, batu akan jatuh. Itu namanya sunnatullah. Takdir Allah beda dengan sunnatullah. Orang malas belajar, anak malas belajar, maka hasilnya dia nilainya jelek. Maka itu namanya sunnatullah, bukan takdir Allah. Naik mobil, naik motor, nggak hati-hati, hasilnya nyemplung ke kali, namanya sunnatullah. Kalau nggak hati-hati ya celaka. Tapi kalau kita sudah hati-hati, naik motor udah hati-hati, kecepatannya ya bisa kita kendalikan. Ujuk-ujuk ketabrak jebret, itu namanya takdir Allah. Kebanyakan kita kurang paham. Namanya takdir harus didahului dulu dengan ikhtiar dulu. Ada usahanya dulu. Makanya pembahasan takdir itu luar biasa. Jangan sampai kita suudzon sama Allah. Jangan-jangan saya sudah ditakdirkan masuk neraka. Malas bawaannya, mengaji ya malas, sholat ya malas. Ya. Antara qada dan qadar ada ikhtiar dulu. Maka kalau bahasa free will, kebebasan memilih jalan yang mana. Mau jalan yang ke surga, apa jalan yang ke neraka. Sok mangga pilih. Masing-masing ada tanggung jawabnya, ada resikonya. Milih jalan ke neraka, ya silakan. Sebebas-bebasnya hidup di alam doyan, alam dunia. Ya. Kalau milih jalan surga, maka harus ikuti peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, puasa, capek. Gak ada orang puasa yang seneng. Kalau imannya kuat, bagus, seneng dia puasa. Jadi orang yang nafsunya lebih besar, sudah susah. Apa-apa yang tidak enak untuk kita, kalau kita laksanakan, maka itu nilainya ibadah karena Allah. Ya, contoh sekarang musim hujan nih, lagi dingin-dinginnya.
bangun jam 3, pengen sholat tahajud, wis tarik selimut aja, udah tarik selimut aja, gak usah. Nah, kita paksakan, diniatkan untuk taat pada Allah, itu luar biasa. Maka jangan sampai keliru. Oh, kayaknya kita malas sembahyang, kita nggak usah puasa lah, neraka, namanya nantang itu namanya nantang. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahimnya luar biasa. Sayangnya sama makhluk Allah yang namanya manusia ini luar biasa. Kitanya sendiri yang menghancurkan. Ya. Kebanyakan kita yang menghancurkan, bahwasanya Allah Maha Penyayang, ditutupi oleh bisikan nafsu dan syaitan. Jalan ke surga itu gratis, nggak ada yang bayar. Sholat ya gratis, puasa ya gratis, terus bikin sehat lagi. Yang tadinya gemuk jadi susut. Yang tadinya sakit-sakitan diberikan kesehatan oleh Allah dengan sebab puasa. Gratis. Jangan ke neraka, bayar, Pak. Gratis tapi susah. Susah karena kita kalah dengan hawa nafsu. Karena musuh kita dua, musuh yang nggak nyata sama musuh yang nyata. Musuh yang nggak nyatanya apa? Ada dua. Ada hawa nafsu, ada setan, ada iblis, ada setan yang bisik-bisikin terus. Maka musuh kita dua, hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita bisa memerangi, mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah setan nggak bisa masuk, Pak. Karena namanya setan masuk ke tubuh manusia itu seperti majrud dam, seperti aliran darah. Maka ketika puasa, salah satu hadisnya itu ketika puasa itu ya Allah ikat benar-benar yang namanya izin iblis pada petaranya diikat sama Allah ketika puasa. Maka ketika puasa kita malas, ya itu jati diri kita memang malas. Kalau mau mengetahui siapa kita ketika bulan puasa, rajin enggak? Karena tidak ada musuh kita cuma satu, hawa nafsu kita ini. Setannya sudah diikat, benar-benar diikat. Itu musuh yang enggak nyatanya, hawa nafsu kita dan setan yang mengganggu kita, bisik-bisikin terus. Makanya malas, bangun malas, harus dilawan. Kalau kita ada ikhtiar untuk melawan, maka Allah akan mudahkan. Allah kasih taufik. Tapi nggak ada ikhtiar, nggak ada kehendak hati supaya melawan, ya sudah. Siapa musuh yang nyatanya? Musuh kita yang nyatanya orang-orang kafir yang memerangi kita. Maka dengan puasa Allah pengen supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan berpuasa kita disuruh ngatur hawa nafsu kita. Bagusnya umat Islam itu ketika kita berpuasa, Allah sedang membanggakan kita di hadapan para malaikat. Para malaikat lihat hamba-hamba saya yang puasa. Mereka nurut sama saya, nggak boleh makan, padahal makanannya enak-enak, nggak boleh makan, nurut. Dan ketika berbuka, ketika kita puasa menahan lapar, kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ketika kita berbuka, kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, waktunya pas, kita makan. Diajarkan bersyukur dengan yang ada. Ada malaikatnya, ada malaikat yang nggak terima, katakanlah protes. Ya Allah, manusia ini ya begitu itu. Manusia ini ya begitu-gitu. Kerjaannya maksiat ini.
Kata Allah, karena manusia saya kasih nafsu. Bisa nggak dia mengendalikan nafsunya agar diarahkan untuk semangat beribadah, untuk semangat ketaatan. Kalau kamu kan malaikat nggak ada nafsunya. Coba ya Allah aslinya kasih 2 malaikat nafsu. Kemudian diturunkan. Namanya malaikat Harut dan Marut. Ada di juz 1 itu. Malaikat yang Allah kasih karena dia protes pengen kayak apa sih? Dikasih nafsu, dia makan, akhirnya ya gitu. Sama saja dengan manusia. Maka malaikat gak punya nafsu. Ada cewek cantik kayak apa juga gak naksir. Maka dengan puasa Allah pengen kita bisa mengendalikan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu ya kerjaannya memerintahkan kepada yang buruk, ngajaknya keburukan terus, males, itu namanya hawa nafsu. Ya. Kesinggung sedikit marah, banyak beramal pengennya dilihatin orang, pengennya dihargai, itu hawa nafsu. Kesinggung sedikit sudah nggak mau silaturahmi lagi. Maka dengan puasa Allah ingin meredam, mengendalikan hawa nafsu kita agar bisa taat sama Allah. Makanya kan ketika puasa luar biasa, Pak. Ibadah itu kayaknya enak, Pak. Gampang banget. Masjid-masjid ya penuh. Ketika awal-awal, Pak, sampai ke jalan-jalan. Sekarang tinggal pemain inti. Imam, makmum sebaris, makmum lagi. Luar biasa. Yang lainnya pada sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan mengkhatamkan kitab ini. Kemarin sampai kepada Ya Musa, wahai Musa, innali ibadan inna jauni asghaitu ilaihim wa inna dauni aqbaltu alaihim wa in aqbalu alayya adnaituhum wa in danu minni qarabtuhum. Wahai Musa, kata Allah, sesungguhnya saya mempunyai hamba-hamba yang jika najauni, mereka bermunajat kepada saya, asghaitu ilaihim, saya akan, dalam bahasa Arab itu ada 2, sami'a yasma'u artinya mendengar, ada asgha yusghi sama artinya mendengar. Cuman kalau asgha yusghi lebih kepada mendengar tapi seksama gitu. Kalau sami'a yasma'u hanya mendengar saja selewat, ada orang ngobrol mendengar. Jadi kalau asgha yusghi mendengarkan sekaligus memperhatikan apa yang diomongkan itu. Maka kata Allah, inna jauni asghaitu ilaihim, jika dia bermunajat kepada saya, kata Allah, asghaitu ilaihim, saya dengarkan dan saya perhatikan. Wa inna dauni aqbaltu alaihim, dan jika dia memanggil saya, aqbaltu alaihim, saya menghadap kepadanya. Wa in aqbalu alayya adnaituhum, dan jika dia menghadap kepada saya, kata Allah, adnaituhum, saya akan mendekatkan diri saya kepada mereka. Wa in danau minni qarabtuhum, dan jika dia mendekatkan kepada saya, mendekatkan diri kepada saya, qarabtuhum, saya akan menyamparkan, mendatanginya, lebih dekat lagi kepada mereka. Wa in qarabu minni kanaftuhum, dan jika mereka lebih mendekatkan diri kepada saya,
kanaftuhum, maka saya akan mencukupi mereka semua. Wa in walani walaituhum, dan jika dia menyerahkan dirinya kepada saya, walaituhum, saya akan menjaga mereka. Wa in shafuni shafaituhum, wa in shafuni, dan jika mereka membersihkan diri karena saya, kata Allah, shafaituhum, saya akan membersihkan mereka semua. Wa in amalu ilayya jazaituhum, dan jika mereka beribadah, beramal, berbuat, bekerja untuk saya, jazaituhum, maka saya akan memberikan mereka balasan pahalanya. Ana mudabbiru umurahum wasaisu qulubahum, saya, kata Allah, mudabbiru umurahum, adalah zat yang mengurusi urusan mereka, wasaisu qulubahum, dan zat yang mengawasi hati mereka, wahwalahum, dan mengatur keadaan mereka. Lam aj'al liqulubihim rahatan illa fi dzikri, saya tidak akan menjadikan hati mereka tenang, saya tidak akan menjadikan hati-hati mereka tenang illa bi dzikri, kecuali dengan mengingat saya. Maka dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati itu menjadi tenang. Karena namanya hati, dalam bahasa Arab artinya qalbun, itu hati. Qalbun itu daripada qalaba yuqalibu. Qalaba yuqalibu artinya sering bolak-balik, sering gelisah. Maka artinya qalbun, kadang senang, kadang sebel. Maka kata bahasa Arabnya qalbun itu hati. Dan Allah tidak akan menjadikan hati mereka semuanya tenang kecuali dengan zikir kepada Allah. Fahuwa la saqamihim syifa'un, dan sakit-sakit mereka itu syifa'un, saya adalah obatnya. Wa ala qulubihim diya'un, ketika dia sudah berzikir kepada Allah, maka semua penyakitnya sembuh dan Allah berikan cahaya. Wa ala qulubihim, dan di hati mereka semua saya berikan diya'un, cahaya. La yasta'nisuna illa bi, mereka semua tidak akan tenang illa bi, kecuali dengan saya, kata Allah. Wala yuhibbuna lihala qulubihim illa indi, dan mereka semua tidak akan bisa menguasai hati mereka semuanya illa indi, kecuali di sisi saya. Di semuanya ketenangan yang Allah berikan pada kita karena kita senang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yastaqrabuhum khiraran illa ilayya, dan mereka tidak akan mendekati mereka semua kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba-hamba Allah yang Allah senang kepada mereka. Ketika kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah perhatikan
Bukan hanya mendengar, Allah dengar dan Allah perhatikan pengennya apa. Ketika kita berdoa, Allah dengarkan, Allah perhatikan doanya apa. Tapi yang bikin stres, yang bikin kita nggak yakin karena kita suudzon sama Allah. Saya mintanya ini ya Allah, kenapa kok dapatnya ini? Kebanyakan gitu. Saya minta ini ya Allah, kenapa dapatnya ini? Disitulah kita harus husnudzon dan memahami diri sendiri. Bisa jadi apa yang kita minta kepada Allah itu yang buruk buat kita. Dan bisa jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik sebenarnya untuk kita. Cuma kita nggak tahu. Kalau kita husnudzon sama Allah, Allah akan bukakan hikmah buat kita. Kenapa yang jadi ini? Saya milihnya yang menang Ujian buat keimanan kita. Jangan suudzon sama Allah. Kenapa dikabulkannya ini? Wa auhallahu ta'ala. Wa auhallahu ila Daud alaihissalam, dan Allah berfirman memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud basyiril mudhnibina wa anziris siddiqin. Wahai Daud, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa. Wa anziris siddiqin, dan peringatkan orang-orang yang jujur dan benar. Siddiqin itu orang yang membenarkan firman-firman Allah. Siddiqin itu orang-orang yang membenarkan dan melaksanakan keimanannya itu dengan ibadah. Maka orang-orang yang beriman pada Allah kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah dikategorikan sebagai siddiqin. Nah, kita ini dikatakan sebagai orang-orang yang siddiqin. Kata Allah, firman Allah pada Nabi Daud, wahai Daud, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa dan peringatkan pada orang-orang yang siddiqin. Tuh, kayaknya perintahnya kebalik kayaknya. Biasanya kan basyiril mu'minin, berikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Ini sebaliknya. Basyiril mudznibin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa, wangzir siddiqin, dan berikan peringatan yang, jadi kalau angzir itu bukan hanya teguran ya. Tadi pokoknya kalau orang pelanggaran itu udah peripitannya kencang, karena berarti pelanggarannya besar, kesalahannya besar. Maka di sini wa'angziril as-siddiqin, berikan peringatan yang tegas kepada orang-orang yang beriman. Maka Nabi Daud pun balik bertanya, faqala ya Rabbi wa kaifa anziris siddiqin wa absyiril mudznibin. Ya Allah, bagaimana saya memberikan peringatan tegas kepada orang-orang yang beriman dan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang berbuat dosa? Kayaknya salah ini. Maka kata Allah, faqala, Allah berfirman, basyiril mudznibina innahu la yata'azamani dzambun illa ghafartuhu. Kata Allah, berikan kabar gembira pada orang-orang yang berbuat dosa, innahu, sesungguhnya, la yata'azamani dzambun illa ghafartuhu. Tidak ada dosa yang besar di hadapan saya, illa ghafartuhu, kecuali saya ampuni. Wa'adhiri siddiqin, dan peringatkan dengan peringatan yang tegas pada orang beriman. An ya'jubu bi'amalihim, peringatkan dengan peringatan tegas orang-orang beriman apa? Jangan sampai mereka ujub dengan ibadah, amal ibadah mereka. Ini maksudnya Allah.
Jangan sampai kita mentang-mentang rajin ke masjid, rajin puasa, rajin tahajud, kemudian ngaji dan sebagainya, muncul dalam hati kita ujub. Saya orang alim nih, saya orang soleh nih. Sehingga dengan ujub tadi, melihat orang yang lain dengan sebelah mata. Padahal dia orang yang begitu itu di hadapan Allah hilang sudah amalnya. Karena Allah sudah berjanji, saya akan merobek, menghancurkan orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Sementara ujub adalah adiknya sombong. Merasa diri paling soleh, merasa diri paling suci, merasa diri paling benar. Maka akan muncul ujub, kemudian sombong. Doa saya dikabul nih, oh kalian minta doa sama saya. Wah, udah luar biasa. Maka kata Allah, peringatkan dengan peringatan tegas kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai mereka ujub terhadap amal ibadahnya. Rusak jadinya. Dan berikan kabar gembira pada orang yang berbuat dosa, bahwasanya nggak ada dosa yang besar di hadapan saya kecuali saya ampuni. Maksudnya apa? Jangan putus asa. Kalau dia datang pada Allah taubat, maka Allah ampuni semuanya. Fa inilah abi'u'i adli wa hisabi ala hadin illa halaka. Sesungguhnya saya adalah zat yang tidak akan menghilangkan sifat keadilanku dan tidak akan menghilangkan hisab perhitungan saya terhadap seorang kecuali orang tersebut yang menghancurkan dirinya sendiri tentang saya. Maksudnya jangan sampai orang yang berbuat dosa itu putus asa terhadap rahmat Allah. Berikan kabar gembira. Maka dalam satu hadis di kitab Usfuriyah, Al-Abidil Muqnit Al-Fajir Raji rahmatullahi aqrabu minallah minal abidil muqnit. Seorang yang durjana, yang banyak dosanya, yang mengharapkan ampunan Allah, lebih Allah cintai daripada seorang hamba yang rajin ibadah, al-muqnit, tapi suka membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Maka ini hadisnya seperti itu, keterangannya seperti itu. Itu kafir, itu bid'ah, itu musyrik. Ada kan orang-orang seperti itu, sehingga orang-orang awam yang nggak paham jadi takut pada Allah. Jangan merawat keris, musyrik. Yang keris disimpan di di tembok buat pajangan, itu keris ya, musyrik. Ya salah. Dikit-dikit musyrik. Gak boleh ziarah, musyrik. Jangan minta kuburan. Ya, kalau ziarah minta kuburan baru musyrik. Pak, kita ada duit Pak, panjang dan bada, ada duit Pak, jalur duitnya sih. Baru musyrik itu. Ada patung, dimintain tolong. Mbah, tolong Mbah, itu musyrik luar biasa itu. Jangan patung, pohon gede aja, datang bawa kopi hitam, bawa pisang, taruh. Mbah, jaluk nomornya sih Mbah. Ya musyrik udah luar biasa. Maka kata Allah, hamba yang berbuat dosa tapi masih mengharap rahmat Allah, ampunan Allah, lebih Allah cintai daripada hamba yang alim, yang rajin ibadah, tapi omongannya bikin orang lain putus asa dari rahmat Allah. Ya, kisahnya dulu pernah dikisahkan, ada seorang preman yang sudah membunuh 99 orang, datangin kiainya kerang, rajin ibadah, puasa. Ditanya, Yai, saya nih preman Yai, badannya besar. Dia cerita, Yai,
saya ini sudah bunuh 99 orang. Kalau saya tobat, kira-kira Allah menerima tobat saya enggak? Enggak ada pintu tobat. Akhirnya kesel, sekalian aja genapin 100. Kiai itu dipenggal, ces. Itu yang namanya kiai yang muknit, yang Allah benci. Basyiril mudznibin, berikan kabar gembira orang-orang berbuat dosa, Allah akan ampuni kalau dia tobat. Nyari lagi kiai yang lain, ketemu kiai yang lain, kiai saya sudah genap, bunuh 100 orang, satunya kiai. Kebentar kiainya ini, waduh, 99 itu orang, satunya kiai. Kenapa dibunuh kiai tadi? Kira-kira kalau saya tobat, Allah terima nggak tobat saya? Kata kiai tadi dengan bijak, Allah akan terima tobat kamu. Sebesar apapun dosa kamu, Allah terima. Tapi yang benar-benar keluar dari hati kamu, benar-benar ingin tobat dan tidak melakukan lagi. Kemudian disaksikan sama kiai, dia sholat sunnah taubat. Selesai sunnah taubat, kata pak kiainya, kamu pindah. Jangan tinggal di desa ini. Karena kalau tinggal di desa ini, kamu akan kembali lagi berbuat dosa. Hijrah ke desa lain. Satu riwayat mengatakan, ketika itu kiai bilang, kamu diterima taubatnya oleh Allah, tapi hijrah dulu, jangan tinggal di desa ini, pindah. Satu riwayat mengatakan gitu, dia belum salat sunat taubat, dia baru berjalan menuju tempat yang disarankan sama kiai tadi. Di tengah jalan malaikat Israel nyabut nyawanya, belum taubat, sudah mati, sudah meninggal. Tapi jalannya dia ke sana dalam rangka pengen tobat. Maka malaikat datang, malaikat rahmat, malaikat azab turun, rebutan, tarik-tarikan. Ini jenazah milik saya, kata malaikat azab, karena dia belum tobat, dia harus saya bawa ke neraka. Kata malaikat rahmat, nggak bisa, dia pergi dari sana pengen hijrah, pengen tobat, tarik-tarikan. Akhirnya Allah berfirman, ukur jarak dari desa dia dengan jarak ke tempat dia mau tobat, mana lebih jauh, mana lebih dekat. Kalau lebih dekat ke tempat dia berbuat dosa, maka dia matinya belum tobat. Jadi kalau jarak dia dengan tempat yang dia tuju untuk tobat lebih dekat, maka dia sudah tobat. Ketika diukur, Allah Maha Penyayang luar biasa. Itu desa yang dituju untuk taubat didekatkan sama Allah, digeser. Pasti ukur lebih dekat. Nah, dengan rahmat Allah dia diampuni, diterima taubatnya. Maka di sini jangan putus asa dari rahmat Allah. Kemudian lanjut, ya Dawud katabtu rahmat ala nafsi wa qadaitul maghfirata liman istaghfarani. Afiru dzunuba jami'an saghiraha wa kabiraha wa la yukabiru dzalika alayya wa la yata'azumani fala tulqu bi aydikum wa la taqnatu min wara'an wa la taqnatu. Wahai Dawud, saya telah mencatat rahmat atas diri saya, wa qadaitul maghfirata, dan saya memberikan ampunan liman istaghfarani, kepada siapa saja orang yang beristighfar pada saya. Aghfirul dzunuba jami'iha, saya mengampuni semua dosa-dosanya, shaghiraha wa kabiraha, kecilnya dan yang besarnya. Wala yukabiru dzalika alayya, dan itu bukan masalah besar untuk saya. Wala yata'azumani, dan tidak ada yang besar di sisi saya. Fala tulqu bi aydikum, maka janganlah berputus asa. Janganlah merusak diri sendiri. Wala taqnatu, dan janganlah berputus asa. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmat saya lebih luas atas segala sesuatu. Wa rahmati sabaqat ghadabi,
dan rahmat saya lebih datang duluan daripada murka saya. Jadi ketika kita berbuat dosa, rahmat Allah turun kepada saya, pada kita semua. Apa bentuk rahmatnya? Allah tutupi dosa kita. Allah tunggu kapan taubatnya. Jadi sebelum murka Allah sudah tutupi dulu. Ada orang berbuat dosa jadi di-upload di medsos, ya udah luar biasa. Allah sudah tutupi malah dibuka sendiri. Maka itu tidak akan Allah ampuni dosanya. Wa khazaini samawati wal ard biyadi. Perbendaharaan langit dan bumi ada di tangan saya. Wal khairu kulluhu biyadi. Dan semua kebaikan semuanya ada di tangan saya. Walam akhluk syai'an mimma khalaqtu al bihajatin kanat bidni ilai. Dan saya tidak menciptakan sesuatu karena saya butuh terhadap sesuatu tersebut. Walakin li ta'lama qudrati wa liya'laman nadhirina fi hikami tadbiri wa sunni. Akan tetapi saya menciptakan sesuatu itu agar diketahui, agar mereka mengetahui kemahakuasaan saya dan agar mengetahui hikmah penciptaan tersebut dan hikmah pengaturan dan pembuatan saya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan atas dasar keinginan Allah, enggak. Akan tapi beliau menciptakan itu supaya kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengatur, dan segala peraturan yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah. Ya Daud, isma' minni wal haqqu aqul. Wahai Daud, dengarkan. Dan saya mengatakan perkataan yang hak. Man lakini min ibadi wa huwa yakhafu azabahu lam mu'adzibuhu binari. Wahai Daud, ini perkataan Allah. Dengarkan. Barang siapa yang menjumpai saya dari hamba-hamba saya, wa huwa yakhafu azabahu, dan dia takut terhadap siksa Allah, lam mu'adzibuhu binari, saya tidak akan menyiksanya dengan neraka saya. Ya Daud, isma' minni wal haqqu aqul. Wahai Daud, dengarkan saya. Man laqiya min ibadi wa huwa mustahyin min ma'asihi anaistu hifdhata dzanbihi. Barang siapa hamba saya yang malu kepada saya atas dosa-dosanya, atas perbuatan maksiatnya, saya akan melupakan perhitungan dosa-dosanya. Walam as'aluhu, dan saya tidak akan menanyakan. Barang siapa yang menghadap Allah kemudian dia malu atas banyaknya maksiat yang dilakukan, maka Allah akan hapus, Allah akan lupakan, dan tidak akan ditanya tentang dosa tadi, maksiat tadi. Ya Daud, isma' minni wal haqqu aqul. Wahai Daud, dengarkan saya. Wa anna 'abdan min ibadi 'amila hasbat dunya dzunuban wa huwa musirrun 'alaiha. Kalau ada seorang hamba dari hamba-hambaku, dia senang sekali ketika dia hidup di dunia berbuat dosa, thumma nadima wastaghfarani marratan wahidatan wa 'alimtu min qalbihi annahu la yuridu yarji'u ilaiha abadan. Alqaituhu anhu as'ab min hubuti tayri minas sama'i ilal ardh. Wahai Daud, kalau ada seorang hamba dan hamba-hambaku yang senang berbuat dosa ketika di dunia, dosanya banyak sekali, kemudian dia menyesal dan mohon ampun kepada saya satu kali saja, walimtu min qalbi, dan saya mengetahui bahwasanya penyesalan tadi, istighfarnya tadi, walaupun satu kali, itu muncul dari hatinya, dan dia tidak akan kembali berbuat dosa lagi selamanya,
alqaituha anhu asau, maka saya akan menemuinya lebih cepat daripada burung yang terbang di langit turun ke tanah. Qala Daud, Nabi Daud pun berkata, Ilahi lakal hamdu min ajli dzalika la yanbaghi liman ya'rifuka an yaqta'a raja'ahu anka. Kemudian Nabi Daud berkata, ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji, min ajli dzalika, dari semua itu. La yanbaghi liman ya'rifuka an yaqta'a raja'ahu anka. Tidak sepatutnya orang yang mengetahuimu, orang yang mengenalmu untuk berputus asa dari rahmatmu. Sudah khatam kitab ini di bawahnya doa, Allahumma atina min ladunka ajrun azima wahdina siratal mustaqima. Ya Allah, berikanlah pada kami dari sisi Engkau ajrun azima, pahala yang besar. Wahdina siratal mustaqima, dan berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Waj'alna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ilaika rafiqa. Dan jadikanlah kami beserta orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, yaitu dari para nabi dan para siddiqin, para orang syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ilaika rafiqa, dan alangkah indahnya mereka itu sebagai teman saya. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dan itu merupakan anugerah dari Allah, wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah zat yang maha mengetahui. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa batinan Allahiran. Segala puji bagi Allah, zat yang maha awal dan maha akhir, maha batin, maha zahir. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah zat Allah yang maha awal dan maha akhir, yang lahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Masya Allah la quwata illa billah walhamdulillahilladzi hadana li hadza. Masya Allah, Allah maha berkuasa, maha berkehendak. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan kami petunjuk. Wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah, dan tidaklah kami mendapatkan petunjuk kecuali kalau dengan petunjuk Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa huwa a'lamu wa ahkamul hamdu lillahilladzi 'allama al-insan ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.